bahwasanya 6 prinsip ini adalah 6 prinsip yang disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran. Namun kebanyakan kaum muslimin ya nggak faham dengan 6 prinsip ini, nggak kenal dengan prinsip ini. Dan prinsip ini masuk dalam kategori yang sangat penting, yaitu apa? Masalah akidah, masalah keyakinan, ya, masalah prinsip seorang dalam berislam. Nah, bayangkan, ya dia nggak ngerti tentang prinsip ini, 6 prinsip ini, barakallahu fikum. Nah, maka pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, Syekh Shalih Al-Fauzan yang mensyarah kitab ini, barakallahu fikum, beliau mengawali dengan apa? Dengan menyebutkan tentang ya isi Al-Quran. Ya, beliau kedepankan bahwasanya isi Al-Quran ya adalah seluruhnya berbicara tentang tauhid pada dasarnya itu. Ya, pada dasarnya berbicara tentang tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menjelaskan bagaimana penjelasan terhadap Al-Quran dengan penjelasan yang sempurna. Artinya nggak ada kurang-kurangnya. Nah, ya, tidak ada kurang-kurangnya di dalam Al-Quran. Semuanya telah jelas. Barakallahu fikum. Dan di dalam Al-Quran yang paling pentingnya, yang paling pokoknya, pembahasan yang barakallahu fikum, yang bahkan hampir seluruh Al-Quran secara khusus berbicara tentang tauhid. Ya. Kenapa tauhid? Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan alasan yang pertama, yaitu apa? Li'anna tauhidah huwa aslul Islam wa aslud din. Karena tauhid adalah prinsip Islam dan prinsip-prinsip agama pada dasarnya. Yaitu apa? Berkeyakinan bahwasanya Allah itu esa. Tuhan itu esa. Semua agama meyakini itu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Namun hanya yang konsisten dalam keesaan Tuhan, mewujudkan keesaan Tuhan, yaitu Islam. Yaitu apa? Islam senantiasa mengajarkan penganutnya untuk senantiasa beribadah hanya kepada Tuhan yang esa. Ya, nggak boleh bagi-bagi ibadah kepada yang lain. Ya, nggak boleh barakallahu fikum beribadah kepada makhluk-makhluk. Maka lihatlah ini perbedaan Islam dengan agama-agama yang lain hari ini. Ya, persamaannya sama-sama meyakini satu Tuhan. Karena ini memang dasar agama. Perbedaannya apa? Islam berbeda sendirian dibandingkan Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Konghucu dan seterusnya, beda. Justru mereka yang sama dalam praktek. Ya, mereka yang menyelisih konsekuensi keislaman apa? Mereka tidak beribadah hanya kepada Tuhan yang satu. Ya, agama Hindu beribadah kepada Tuhan yang begitu banyak Tuhannya. Ya, agama barakallahu fikum Katolik beribadah kepada Tuhan yang 3. Ya. Nah, demikian pula ya agama-agama yang lainnya semuanya sudah ya barakallahu fikum menjadikan ibadah itu kepada makhluk-makhluk. Dibuat simbol-simbol sebagai peribadahan. Islam tidak. Ya. Nah, Islam tidak demikian. Islam adalah tetap mengajarkan penganutnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, walaupun Allah itu tidak terlihat. Ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlihat, tapi itulah ujiannya. Itulah yang namanya keyakinan. Itulah yang namanya keimanan. Yang namanya keimanan itu kan apa? Sebuah keyakinan ya barakallahu fikum terhadap sesuatu yang dia ilmui, yang dia fahami, barakallahu fikum walaupun dia tidak terlihat. Ya. Jadi kalau hari ini ya kebanyakan umat beragama ya berarti keimanannya goyang. Mereka tidak kuat untuk apa? Untuk hanya beriman terhadap Tuhan yang esa, ya Tuhan yang tidak bisa dilihat. Mereka harus perlihatkan Tuhan itu. Nah itu. Ketidaksabaran, ketidakkuatan iman dalam apa? Bersabar untuk melihat Tuhan yang sebenarnya nanti di mana? Di akhirat. Akhirnya mereka ciptakanlah Tuhan-Tuhan. Ya, agar apa? Alasannya biar khusyuk. Kalau nggak kelihat Tuhan nggak bisa dilihat, kayaknya nggak khusyuk itu beribadah. Ya, maka buatlah patung-patung. Barakallahu bahkan barakallahu fikum Nabi Isa alaihi salatu wassalam disembah, dijadikan sebagai Tuhan. Ya. Nah, dan ketuhanan Nabi Isa alaihi salatu wassalam ya barakallahu fikum itu bukan muncul dari Alkitab. Ya, atau Bible yang dipegang, tidak, tapi hasil musyawarah, hasil muktamarnya para uskup-uskup gereja sedunia. Ya, barakallahu fikum. Ini perlu diketahui sejarah. Ya, nah,
pada konsili Nikea di tahun 325 Hijriah, 325 Masehi. Islam belum ada waktu itu. Nabi Muhammad SAW belum lahir. Ya. Nah, disitulah ditetapkan barakallahu fikum keyakinan bahwasanya Tuhan itu tidak hanya Allah Bapa, tapi Tuhan itu juga apa? Ya, putra. Itu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di tahun 381 Masehi ada muktamar lagi, atau bahasa mereka barakallahu fikum, kalau bahasa kita muktamar. Ya, nah. Ya. Di Konstantinopel. Ya, barakallahu fikum. Nah, di sana diputuskan bahwasanya Tuhan itu kayaknya nggak cukup dua. Tapi kita angkat Roh Kudus sebagai Tuhan juga. Nah, sehingga disinilah diputuskan bahwasanya ya Tuhan itu tiga, yaitu Trinitas. Ya, umat Katolik seluruh dunia sampai hari ini meyakini bahwasanya yang namanya Tuhan itu ada pada tiga, ya, tiga dimensi ataupun tiga zat. Ya, zat Bapa, zatnya Anak, dan Roh Kudus. Ya, barakallahu fiik. Konsili ya tadi, maksudnya konsili Nikea. Konsili itu bahasa mereka. Kalau bahasa kita tuh muktamar lah gitu. Ya, konsili Nikea, konsili Konstantinopel. Nah, yang merubah, mereka yang merubah akidah mereka sendiri, bukan Alkitab. Ya, bukan Injil, bukan Bible, tidak. Lihat bagaimana ketidaksabaran mereka untuk mereka itu ingin lihat Tuhan. Itu aja sih masalahnya. Ya, barakallahu fikum. Seolah-olah semua yang diyakini itu harus terlihat. Ya, padahal tidak semua yang kita yakini itu bisa kita lihat. Sebagai contoh, ya, barakallahu fikum. Ya, kita menghirup udara ini. Yakin kita menghirup udara. Apakah udara ini bisa kita lihat? Tapi kita sudah yakin kita bisa menghirup udara. Apakah udara bisa kita lihat? Tidak. Ya, lalu kenapa untuk zat yang menciptakanmu, yang menciptakan udara, engkau nggak yakin, harus engkau perlihatkan, barakallahu fikum. Ya, kenapa demikian? Nah, ya, barakallahu fikum. Untuk udara saja yang kau hirup setiap hari, kau yakin dan kau tidak bisa melihatnya, lalu kenapa untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang menciptakan udara itu, engkau tidak sabar untuk menanti, untuk melihatnya nanti di akhirat? Nah, ini. Dan Islam terus mengajarkan ini. Ya, mengingatkan ini dalam Al-Quran. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah,